Di negeri Babilonia, malam selalu dihiasi gemerlap bintang. Namun, di balik keindahan itu tersimpan bayang-bayang kegelapan. Penduduknya tunduk kepada patung-patung bisu yang mereka buat sendiri. Sebuah negeri di mana wibawa para berhala lebih tinggi daripada kebenaran. Dan disinilah di sebuah rumah kecil yang sederhana, seorang anak lahir. Seorang anak yang kelak akan mengguncang keyakinan zaman. Bayi itu diberi nama Ibrahim. Di saat tangis pertamanya pecah, ayahnya, Azar, seorang pengrajin patung yang disegani, tengah sibuk menyusun jajaran berhala untuk persembahan besar. Tidak ada sambutan istimewa bagi Ibrahim selain lirikan dingin sang ayah, seolah ia hanyalah tambahan lain di tengah rutinitas hari itu. Tapi siapa sangka, bayi ini membawa tanda-tanda yang tak biasa. Malam itu, Azar duduk di sudut ruangan, mengamati bayang-bayang patung besar yang tampak menyeramkan di bawah temaram pelita. Bibirnya bergerak melafalkan doa, bukan kepada Tuhan, tetapi kepada bebatuan itu. Di sudut lainnya, Ibrahim kecil tidur di dalam pelukan ibunya. Tapi jika seseorang mengamatinya lebih dekat, ada sesuatu di mata bayi itu. Sebuah keheningan yang dalam, seperti menatap langit malam yang penuh rahasia. Seiring waktu berlalu, Ibrahim tumbuh menjadi anak yang berbeda. Matanya tajam, penuh rasa ingin tahu yang seringkali membawa masalah. Ia suka bertanya, dan setiap pertanyaan selalu membuat orang dewasa di sekitarnya merasa gelisah. "Wahai ayah," tanya Ibrahim suatu sore saat ia melihat Azar mengukir wajah berhala baru. "Mengapa kau menyembah sesuatu yang kau buat sendiri?" Pertanyaan itu menggema di ruangan, seperti bunyi palu yang memukul batu keras. Azar mendadak berhenti bekerja, wajahnya berubah tegang. Namun, ia hanya menatap Ibrahim sekilas sebelum melanjutkan pekerjaannya tanpa jawaban. Di malam-malam berikutnya, Ibrahim sering menyelinap keluar dari rumah. Ia mendongak ke langit, menatap bintang-bintang yang bertaburan. Dalam pikirannya yang muda, ia bertanya, siapa yang menciptakan semua ini? Apakah bintang-bintang ini Tuhan? Tapi bintang itu tenggelam. Apakah bulan? Tapi bulan juga menghilang. Hingga fajar tiba, Ibrahim menyadari satu hal. Tuhannya pasti lebih agung dari semua itu, lebih kekal daripada yang bisa ia lihat dengan mata. Malam itu, angin Babilonia bertiup lembut, membawa aroma dupa dari kuil-kuil besar di kota. Di tengah pekatnya malam, seorang pemuda bertubuh tegap berjalan perlahan di jalan berbatu. Sorot matanya tajam seolah menantang langit yang gelap. Ibrahim mendekati lapangan luas tempat kaumnya berkumpul di bawah bayangan patung-patung besar, berhala yang mereka sembah dengan penuh khusyuk. Kaum itu berkumpul dalam lingkaran, membawa persembahan berupa makanan dan bunga. Doa-doa bergema di udara, namun bagi Ibrahim, itu hanyalah kebisingan kosong. Ia berjalan di antara kerumunan, memperhatikan patung-patung itu dengan sorot mata penuh ketidakpercayaan. Lalu dengan suara lantang yang memecah kesunyian, Ibrahim berseru, "Apa yang kalian sembah? Apakah patung-patung ini bisa mendengar kalian? Atau menjawab doa-doa kalian?" Kerumunan membeku, seolah waktu terhenti. Semua mata tertuju pada Ibrahim, wajah-wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Seorang pria tua melangkah maju dari tengah-tengah kerumunan. Tangannya gemetar sambil menunjuk Ibrahim. "Berani sekali kau. Apa kau tahu apa yang kau katakan?" "Aku hanya mengatakan kebenaran," jawab Ibrahim dengan tenang. "Jika patung-patung itu memang Tuhan, biarkan mereka membela diri." Ketegangan menggantung di udara. Bisikan-bisikan mulai menyebar, mengisi keheningan dengan rasa cemas. Orang-orang saling berpandangan antara takut dan marah, tetapi tak satu pun dari mereka mampu membantah kata-kata Ibrahim. Di tengah keheningan itu, bayangan patung-patung besar berdiri kokoh namun bisu. Mata-mata mereka yang diukir sempurna tetap kosong, seolah membenarkan kata-kata Ibrahim. Namun, di hati kaumnya, kata-kata itu terasa seperti duri yang menyayat keyakinan lama mereka. Beberapa waktu kemudian, Ibrahim menghabiskan malam dalam keheningan, memandang langit yang bertabur bintang dari balik jendela rumahnya yang kecil. Pikirannya bergelut dengan kegelisahan. Ia tidak habis pikir, bagaimana mungkin manusia yang diberi akal justru tunduk pada benda-benda mati. Hatinya terasa berat setiap kali melihat ayahnya Azar sibuk mengukir patung-patung berhala, menjualnya ke pasar, lalu melihat orang-orang memuja-muja ciptaan tangan mereka sendiri. Ia telah berkali-kali menyampaikan kebenaran kepada ayahnya, kepada kaumnya, namun mereka malah menertawakan dan mengejeknya. "Berhala-berhala itu adalah dewa kami," kata mereka. "Kau hanyalah seorang pemuda yang sombong." Ibrahim tahu kata-kata tidak cukup untuk membangunkan mereka dari kebodohan.
Ia membutuhkan sesuatu yang lebih nyata, sesuatu yang akan mengguncang kepercayaan mereka hingga ke akar. Maka, sebuah rencana mulai terbentuk dalam pikirannya. Ia akan menunjukkan kepada mereka bahwa berhala-berhala itu tidak memiliki kuasa apa-apa, bahkan untuk melindungi diri mereka sendiri. Malam itu, dengan hati yang penuh keyakinan kepada Allah, Ibrahim memutuskan untuk bertindak. Beberapa hari kemudian, suasana di kota Babilonia semakin memanas. Berita tentang seorang pemuda yang berani menantang dewa-dewa mereka telah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Warga berkerumun di alun-alun, saling berbisik dengan wajah tegang. Di tengah hiruk-pikuk itu, kuil besar para berhala berdiri megah tak tersentuh, seperti menantang siapapun yang berani mendekat. Hari itu, langit tampak muram, awan kelabu menggantung rendah, seolah alam mengetahui akan ada kejadian besar yang mengguncang negeri. Ibrahim, yang selama ini dikenal sebagai pemuda pendiam, terlihat berjalan perlahan menuju kuil. Tidak ada yang memperhatikan langkahnya, karena semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Dengan hati yang teguh, ia membawa sebuah kapak yang disembunyikan di balik jubahnya. Di dalam hatinya, ia terus berdoa kepada Allah, meminta kekuatan untuk menjalankan misinya. Ketika tiba di depan kuil, Ibrahim berhenti sejenak mengamati pintu besar yang dihiasi ukiran rumit. Ia menarik napas panjang dan mendorong pintu itu hingga terbuka. Suara berderit pintu tua bergema mengiringi langkahnya memasuki ruangan yang gelap dan sunyi. Di sana, puluhan patung berhala berdiri berjajar berlapis emas dan perak, masing-masing memancarkan aura megah yang membuat siapa saja merasa kecil di hadapannya. Namun, tidak bagi Ibrahim. Ia memandang patung-patung itu dengan tatapan penuh penghinaan, lalu mendekati salah satu patung kecil di sudut. Dengan sekali ayunan, kapaknya menghantam patung itu hingga hancur berkeping-keping. Suara retakan bergema seolah menjadi tanda dimulainya pemberontakan yang tak terhindarkan. Satu persatu, ia menghancurkan patung-patung itu, tanpa ragu, tanpa gentar. Pecahan emas dan perak berserakan di lantai, menjadi saksi bisu keberanian seorang nabi yang menentang kebatilan. Namun, di tengah kehancuran itu, Ibrahim menyisakan satu patung yang terbesar dan paling megah, berdiri utuh di tengah ruangan. Ia menggantungkan kapaknya pada tangan patung besar itu, lalu berbalik meninggalkan kuil tanpa suara. Keesokan paginya, penduduk Babilonia dikejutkan oleh pemandangan yang mengerikan. Mereka berbondong-bondong menuju kuil setelah mendengar kabar kehancuran para berhala. Ketika mereka tiba, teriakan marah dan tangisan terdengar di mana-mana. Kerumunan orang berkumpul di depan kuil. Wajah mereka dipenuhi rasa takut dan marah, berbisik-bisik, mencari siapa yang harus disalahkan. Hingga akhirnya, nama itu muncul di antara bisikan-bisikan mereka. Ibrahim. Ibrahim! Itu pasti dia, seru salah satu penduduk. Dia selalu mencela dewa-dewa kita. Dialah yang melakukannya. Tidak butuh waktu lama sebelum Ibrahim ditemukan. Ia berdiri tenang di tengah pasar, menyaksikan kekacauan yang terjadi dengan ekspresi yang sulit ditebak. Sebuah kelompok pria bertubuh besar menghampirinya. Wajah mereka dipenuhi amarah. Salah satu dari mereka mengangkat suaranya. Ibrahim, apa ini pekerjaanmu? Kau yang menghancurkan berhala-berhala itu, bukan? Ibrahim menatap mereka dengan tenang, senyum kecil menghiasi wajahnya. Mengapa kalian tidak bertanya pada berhala besar itu? Dia yang memegang kapak, bukan? Mungkin dia bisa memberitahu kalian apa yang terjadi. Jawaban itu membuat mereka semakin marah. Salah satu pria mencengkram bahu Ibrahim dengan kasar, menariknya ke depan. Kau pikir ini lucu? Kau akan membayar mahal atas penghinaanmu ini. Tanpa perlawanan, Ibrahim membiarkan mereka menyeretnya menuju balai pengadilan. Di hadapan Raja Namrud, suasana menjadi sunyi, meski ketegangan terasa seperti api yang berkobar. Aula besar itu dipenuhi oleh para pendeta dan penasihat kerajaan. Semuanya menatap Ibrahim dengan sorot mata penuh kebencian. Namrud, yang duduk di atas takhta megahnya, memandang Ibrahim dengan mata tajam. Ibrahim, katanya, suaranya berat dan penuh otoritas. Apa kau yang menghancurkan berhala-berhala itu? Ibrahim mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah raja tanpa sedikit pun rasa gentar. Ya, jawabnya tegas. Aku menghancurkan mereka, karena mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin kalian menyembah sesuatu yang bahkan tidak bisa menjaga keberadaannya? Kerumunan itu langsung mendidih. Para pendeta mulai berteriak, menuntut hukuman berat untuk Ibrahim. Dia telah menghina dewa-dewa kita. Ini adalah penghinaan yang tak termaafkan.
Namun Ibrahim tetap berdiri tegak, wajahnya penuh keyakinan. Namrud mengangkat tangannya untuk menenangkan keributan. "Kau berani menghina dewa-dewa kami di hadapanku?" katanya, suaranya naik, penuh kemarahan yang terpendam. "Apa kau pikir Tuhanmu dapat menyelamatkanmu dari hukuman ini?" Ibrahim tersenyum tipis, tatapannya penuh keyakinan. "Tuhanku adalah pencipta langit dan bumi. Dia yang memberi hidup dan mematikan. Tidak ada yang bisa terjadi padaku tanpa kehendaknya." Mendengar itu, Namrud tidak lagi bisa menahan amarahnya. "Siapkan api yang besar," perintahnya kepada para penjaga. "Buat semua orang menyaksikan hukuman untuk Ibrahim agar mereka tahu apa yang terjadi pada orang yang berani menghina keyakinan kita." Segera perintah itu dilaksanakan. Di tengah terik matahari Babilonia, ribuan orang sibuk bekerja di lapangan luas. Perintah Raja Namrud telah diteriakkan ke seluruh penjuru. Kumpulkan kayu sebanyak-banyaknya hingga tumpukannya menjulang setinggi istana. Suara kapak yang menebas pohon, roda kereta yang membawa kayu, dan teriakan para pengawas menggema di udara. Penduduk kota bekerja tanpa henti, membangun tumpukan kayu bakar yang begitu besar seolah hendak menantang langit. Setiap lapisan kayu ditata dengan hati-hati, diperkuat dengan jerami dan minyak agar api yang dinyalakan nantinya akan menjadi yang terbesar yang pernah dilihat Babilonia. Asap tipis mulai mengepul saat beberapa penjaga mencoba menyalakan bagian dasar tumpukan sebagai percobaan. Panas dari kobaran kecil itu sudah terasa menusuk kulit, dan banyak yang mundur untuk menjaga jarak. Di sisi lain lapangan, Ibrahim berdiri dengan tangan terikat, dijaga ketat oleh para prajurit. Namun wajahnya tetap tenang, tanpa jejak ketakutan. Ia memandang tumpukan kayu raksasa itu dengan mata penuh keyakinan, seolah apa yang akan ia hadapi hanyalah ujian kecil dalam rencana besar Tuhannya. Kerumunan mulai berkumpul. Wajah-wajah mereka campuran antara kemarahan, rasa ingin tahu, dan ketakutan. Anak-anak digendong untuk melihat dari kejauhan, sementara para pendeta berdiri di depan, memimpin doa kepada dewa-dewa mereka agar hukuman ini menjadi pelajaran bagi siapa saja yang berani melawan kepercayaan Babilonia. Setelah hari menjelang senja, Raja Namrud tiba di tempat itu. Ia naik ke balkon megah yang dibangun khusus untuk menyaksikan prosesi ini. Dengan lambang kekuasaan di tangannya, ia mengangkat satu tangan, memberi perintah agar api dinyalakan. Dalam sekejap, seluruh tumpukan kayu raksasa itu disulut. Kobaran api menjulang tinggi, memakan kayu-kayu itu dengan rakus. Suaranya seperti auman binatang buas, dan hawa panasnya terasa hingga ke kerumunan yang berdiri jauh di belakang. "Masukkan dia ke dalam," teriak Namrud. Para penjaga segera bergerak, menyeret Ibrahim menuju tepi tumpukan kayu yang sudah membara. Di sana, panasnya begitu menyengat hingga banyak dari mereka yang mundur. Ibrahim dengan langkah yang tenang tetap berjalan tanpa melawan. Saat sampai di ujung, ia memejamkan mata dan berdoa, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. "Cukuplah Allah bagiku, sebaik-baik pelindung." Kemudian ia dilemparkan ke dalam kobaran api yang seolah-olah akan menelan segalanya. Kerumunan menahan napas. Mereka yakin itu adalah akhir dari Ibrahim, bahwa panas api itu akan membakar tubuhnya menjadi abu dalam sekejap. Namun, keajaiban terjadi. Api yang begitu besar itu tidak menyentuh Ibrahim. Di tengah kobaran api, ia berdiri dengan damai, tidak terluka, seolah api telah berubah menjadi dingin dan lembut baginya. Angin sejuk berhembus, menghilangkan rasa panas di sekitar Ibrahim. Kerumunan tertegun. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Raja Namrud dari tempatnya berdiri, menatap dengan wajah pucat, kehilangan kata-kata. Keajaiban itu telah menghancurkan kesombongannya. Di tengah Babilonia, Allah menunjukkan kekuasaannya yang tak terbantahkan, membuat Ibrahim menjadi simbol kebenaran yang tidak bisa digoyahkan oleh api sebesar apapun. Kobaran api yang menjulang tinggi itu perlahan mulai mereda, namun keajaiban di tengahnya tidak juga lenyap dari mata para saksi. Ibrahim berdiri di tengah-tengah tumpukan kayu yang terbakar, tetapi kulitnya tidak terbakar, pakaiannya tidak terkoyak, dan ia bahkan tidak tampak berkeringat. Api itu, yang seharusnya menjadi alat penghukuman, malah berubah menjadi angin sejuk dan lembut yang mengitari tubuhnya. Kerumunan tertegun, tubuh mereka membeku oleh ketakutan dan rasa takjub yang membekas di jiwa mereka. Tidak ada yang berani bersuara. Mereka hanya bisa memandang Ibrahim, sosok yang tak tergoyahkan oleh panasnya kobaran api, seperti kehadiran ilahi melindunginya dari bahaya. Raja Namrud, yang sejak tadi duduk dengan penuh kesombongan, kini berdiri dengan wajah pucat pasi.
Tangannya gemetar, genggaman tongkat kekuasaannya perlahan melemah. Apa yang baru saja ia saksikan menghancurkan semua kepercayaannya. Suara api yang mengaum berganti menjadi kesunyian yang menekan. Dan di dalam hati Namrud, ketakutan yang selama ini tidak pernah ia rasakan mulai merayap. Ibrahim, dengan langkah penuh keyakinan, berjalan keluar dari sisa-sisa kobaran api yang sudah meredup. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia melewati kerumunan yang membuka jalan secara otomatis. Mata mereka terus mengikuti langkahnya. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak memandang Raja Namrud, tidak pula mengucapkan sepatah kata peringatan. Hanya angin sore yang mengiringinya, menyapu debu dan abu di sekitarnya, meninggalkan keheningan yang mencekam. Penduduk Babilonia, yang sebelumnya bersorak-sorai menantikan hukuman itu, kini hanya berdiri diam, seolah-olah mereka menyaksikan sesuatu yang melampaui pemahaman mereka. Beberapa orang mulai berlutut, menggumamkan doa kepada kekuatan yang tidak mereka pahami. Para pendeta yang tadinya penuh keyakinan, menundukkan kepala mereka dalam rasa malu dan gentar. Raja Namrud tidak bisa berkata apa-apa. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kekalahannya begitu nyata, bukan oleh perang, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari kekuasaannya. Sementara Ibrahim terus berjalan, setiap langkahnya seperti mengukir pesan tak tertulis kepada dunia. Kebenaran tidak bisa dibakar, tidak bisa dihancurkan, karena ia berasal dari Yang Maha Kuasa. Langit mulai berubah warna, matahari tenggelam di balik cakrawala, seolah-olah Babilonia ditinggalkan dalam bayangan malam yang abadi. Ibrahim menghilang di kejauhan, meninggalkan mereka dengan perasaan gentar dan kesadaran baru. Di antara abu yang tersisa, ada jejak kaki yang tidak bisa mereka hapus. Sebuah jejak yang akan terus mengingatkan mereka bahwa keajaiban telah terjadi, dan bahwa Allah lebih besar dari segala yang mereka sembah. Jika kisah penuh inspirasi tentang keberanian dan keyakinan Ibrahim ini membuat Anda terpesona, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Dukung kami untuk terus menghadirkan narasi yang menggugah hati dan menebar kebaikan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.